Assalamualaikum, saya Firly dan saya Nadia, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi ini. Apa itu sistem ekonomi sosialis? Sosialisme yang dicetuskan Robert Owen adalah jenis sosialisme yang fokus pada kepedulian sosial tanpa pergerakan. Melalui tokoh ini, sosialisme digambarkan sebagai tindakan sosial yang berlandaskan kepedulian. Sementara itu, yang dibawa oleh Karl Marx lebih mengarah pada pergerakan terhadap kekuasaan. Karakteristik sistem ekonomi sosialis. 1. Komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan, yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang, untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. 2. Keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak self-interest, kepentingan pribadi dan persaingan. Perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Pertama, worldview sebagaimana kapitalisme. Pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berasaskan pada paham sekularisme dan materialisme. Nilai sekularisme ini dapat dilihat dari pernyataan Karl Marx bahwa agama adalah candu. Lebih lanjut, Marxisme mengungkapkan bahwa moralitas tidaklah dibangun atas dasar nilai-nilai agama. Ia dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Mereka menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan salah menurut hati nuraninya. Anehnya, mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral, tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Tanpa harta, kehidupan dunia kurang terasa indah. Perhiasan dunia, berarti harta tidak akan dibawa ke akhirat. Sebagai penopang kehidupan kaum menunjukkan pentingnya harta dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ekonomi menjadi sangat penting. Kedua, pertimbangan nilai dan moral. Di buku The Communist Manifesto tahun 1848, Marx dan Engels menjelaskan bahwa komunisme menghapus semua agama dan semua moralitas sebelumnya. Nilai yang dibangun oleh komunisme adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas sosial. Ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Adapun Islam memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dominan tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kabu. Keempat, permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Ini adalah permasalahan pertentangan kelas. Dalam hal ini, Marx dan Engels meyakini bahwa dengan penguasaan kelas pekerja atas sumber daya atau instrumen produksi dapat menghapuskan sistem kapitalisme, menghilangkan status borjuis para pemilik modal, sehingga nantinya semua orang berada dalam satu kelas yang sama. Kelima, kepemilikan sumber daya. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Hal ini karena para kapitalis hanya mengejar kepentingannya masing, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat secara luas. Keenam, intervensi pemerintah. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Institusi ini dikenal dengan lembaga Hizbah. Kesimpulan, tokoh utama dalam sosialisme adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka berpandangan bahwa moralitas yang dibangun oleh peradaban manusia selama ini cenderung menciptakan adanya perbedaan kelas yang pada akhirnya eksploitasi dari satu kelompok sosial atas kelompok lainnya. Sistem kapitalisme dinilai telah menyebabkan eksploitasi kelas borjuis pemilik modal atas kelas proletariat atau pekerja. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.